kirim pejuang-pejuang Islam Pernahkah kamu bertanya, kenapa negeri yang katanya beriman ini justru sering berantem atas nama Tuhan? Kenapa yang katanya umat terbaik malah paling gampang tersinggung? Kenapa perbedaan pandangan kecil bisa berubah jadi baku hantam, bahkan baku bunuh? Dan yang lebih miris, semua itu kadang terjadi bukan karena akidah yang salah, tapi karena kita mabuk agama. Iya, mabuk agama. Bukan berarti orang yang rajin ibadah itu mabuk. Bukan berarti yang hafal kitab suci itu berbahaya. Yang dimaksud mabuk agama adalah kondisi di mana seseorang menjadikan agama bukan lagi alat untuk memperbaiki diri, tapi untuk menyalahkan orang lain, untuk merasa paling suci, untuk menjustifikasi kekerasan, untuk memonopoli kebenaran, seakan-akan Tuhan itu cuma punya satu golongan. Padahal agama sejatinya adalah cahaya. Tapi ketika cahaya itu dibungkus kebencian dan kebodohan, yang muncul bukan terang, tapi bara api. Ini bukan hal baru. Sejak zaman dulu, umat beragama sudah sering berperang bukan melawan orang kafir, tapi antar sesama. Ingat sejarah perang Jamal dan perang Siffin. Sesama sahabat Nabi pun bisa saling angkat senjata karena perbedaan politik dan penafsiran. Artinya apa? Ketika nafsu bicara lebih keras dari akal, ketika ego lebih kuat dari empati, agama pun jadi senjata pemusnah massal. Dan yang jadi korban bukan cuma lawan, tapi juga anak-anak kita, tetangga kita, negara kita. Masalahnya sekarang, banyak orang yang menjadikan agama bukan lagi jalan spiritual, tapi identitas sosial politik. Agama bukan lagi soal ketaatan pada Tuhan, tapi soal kelompok mana yang lebih kuat. Makin banyak follower, makin merasa suci. Makin ramai pengajian, makin merasa benar. Makin keras teriak Allahu Akbar, makin berhak memukul. tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak dan Bapak Kapolres tidak bekerja 1x24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam Padahal kebenaran tidak pernah ditentukan oleh jumlah, dan surga tidak bisa dibeli dengan kekerasan. Pertanyaannya, di mana negara? Kenapa dibiarkan kelompok-kelompok seperti ini tumbuh subur? Apakah negara takut dianggap anti-Islam? Apakah aparat takut disebut sekuler kafir? Atau memang negara sudah tidak punya nyali untuk menertibkan mereka yang mengatasnamakan agama tapi jelas-jelas melanggar hukum? Kalau negara diam, maka negara ikut bersalah. Karena diam dalam kekacauan adalah bentuk kolusi terselubung. Di negeri ini, suara azan berkumandang 5 kali sehari. Tapi kenapa suara kedamaian makin tenggelam? Setiap Jumat, kita dengar khutbah tentang persaudaraan. Tapi kenapa sesama saudara justru saling menyakiti? Mungkin karena selama ini kita sibuk mendengarkan dalil, tapi lupa memahami maknanya. Kita sibuk menilai ibadah orang, tapi lalai menjaga hati kita sendiri. Kita mabuk agama, dan mabuk ini tidak bikin kita dekat ke surga. Mohon maaf sekali Bapak Kapolri. Ini ormas PKI sudah ini.
Iya, mereka bawa sajam. Ya tidak mau dengan santun. Mereka bawa sajam nih. Ya. Dibiarin sama polisi hampir 1 jam. Dibiarin Pak, dibiarin Bapak. Dibiarin. Iya. Dengan cara persuasif saja.